wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur pada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, pagi ini kita akan bahas surat An-Nazi'at, ya, surat yang ke-79 ayat 1 sampai 4. Kita baca ayatnya, surat An-Nazi'at. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wan-nazi'ati gharqa wan-nasyitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa. Artinya, demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, demi malaikat-malaikat yang turun dari langit dengan cepat, dan demi malaikat-malaikat yang mendahului dengan kencang. Berarti harfiahnya surat An-Nazi'at ayat 1 sampai 4. Nah, ayat ini Bapak Ibu menjelaskan tentang petugas, ya, petugas yang diberi wewenang oleh Allah untuk mencabut nyawa manusia, sekaligus nanti akan membawa, ya, ruh itu ke alam barzah setelah dicabut. Karena yang mencabut nyawa itu ada kementeriannya, ada organisasinya. Kementeriannya namanya malaikat maut. Ya, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Tuh ada, ya, lembaga yang diberikan wewenang mencabut nyawa, yaitu namanya malakul maut. Itu lembaganya. Top leadernya atau GM-nya itu namanya Israel. Walaupun dalam Al-Quran tidak disebutkan namanya, tapi begitu, ya, dalam beberapa kitab, ya, itu disebut namanya Israel. Nah, eksekutor yang akan bekerja di lapangan itu banyak. Nah, dalam ayat ini disebutkan 4 jenis malaikat yang bekerja mencabut nyawa. Pasti salah satu dari yang 4 ini akan mendatangi kita. Jadi malaikat maut itu Bapak Ibu sifatnya pesanan. Tergantung Bapak pesan siapa. Karena jenisnya 4. Di Bapak Ibu pesan saja mana yang mau, nanti saya tunjukkan cara memesannya. Iya Pak, ya, Bapak Ibu tergantung pesanannya apa, dia akan datang sesuai pesanan. Karena malaikatnya tidak satu Pak, 4 jenisnya. Nah, Bapak Ibu pesan yang mana, pasti dia datang nanti itu, percayalah. Ya, akhirnya itu saya tunjukkan mau pesannya mana. Ada syaratnya, ada amalannya. Nah, pertama kata Allah, malaikat yang mencabut nyawa itu disebut wan-nazi'ati gharqa. Malaikat-malaikat yang mencabut dengan keras. Nazi'at itu dicabut. Dan cabutannya ndak ringan, ndak lemah, keras, gharqa. Sampai ke akar-akarnya dicabut keras. Itu satu jenis. Jadi kalau Bapak Ibu, ya, mendengar kata mencabut, pasti kena keras dah. Kan kalau ndak keras ndak perlu dicabut. Ini dicabut nih kena keras ini. Karena ada ruh yang bersikeras untuk ndak mau berangkat. Makanya di surah Al-Munafikun tuh ayat yang ke-9 dan ke-10 itu, ketika sudah datang kematian, manusia masih berteriak juga, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Tuhan, tunda sebentar. Ini karena masih menunda sebentar juga, akhirnya ditarik, dicabut. Jadi ada orang yang ketika mati itu dikasari para malaikat. Jadi kalau Bapak Ibu bertanya, apakah mati itu sakit? Sakit sekali. Kalau yang datangnya wan-nazi'at. Kalau malaikat yang datang wan-nazi'at itu mati itu sakit sekali. Itu dalam kitab Ihya Ulumuddin diceritakan, Nabi Isa itu pernah lewat di sebuah kuburan. Lalu murid-muridnya minta, Nabi Allah tolong berdoalah agar orang yang di sini hidup. Ya, Nabi Isa kan bisa menghidupkan orang mati.
atas izin Allah hidup. Naik dia, tanya, dah berapa lama engkau mati? Sudah 500 tahun katanya. Apa yang kau rasakan selama 500 tahun itu? Kata orang itu, sakit mati dulu belum hilang. Betul, sakit mati itu ibu, sabana sakit, lalu 500 tahun lalu hilang leh. Ya, itu makanya orang mati itu tidak boleh dikasari cara pelaksanaannya. Menyiram air kalau mandi itu tidak boleh disiram langsung dengan tangan. Bajunya tidak bisa dibuka seperti orang hidup, gunting saja. Karena makanya Nabi Muhammad ketika dimandikan tidak dibuka bajunya. Ya, Nabi Muhammad dimandikan dengan bajunya saja, tidak dibuka bajunya. Karena memperlakukan jenazah dengan keras itu menyakiti dia. Karena sakit masih 500 tahun belum hilang. Sakit mati itu ibu. Karena mati ku puncak sakit. Bapak ibu kena cok sakit tu. Alam mati, alun lain. Bakal lu mati deh. Alun puncak asap puncak mati kau tu cakap kamu. Asap puncak sakit pasti mati. Tu makanya mati itu akumulasi semua penyakit. Tu makanya komplikasi namanya. Ya dah. Lah sakit dado, lah sakit iko, lah berkumpul sudah penyakit, akumulasinya pasti mati. Jadi kalau bapak ibu sakit ciek lutut baru boleh lama itu. Tapi kalau tiga penyakit terasa tu tak kelama itu. Tak komplikasi dia tu itu. Ini puncak penyakit. Jadi mati itu sakit sekali kalau yang datang wan naziat. Bagaimana cara kedatangan wan naziat? Itu disebutkan di surat Al-Anfal ayat 50. Ya, di surat Al-Anfal ayat 50 kata Allah, walau tara iz yatawaffal lazina kafaru al malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Kalau engkau bisa melihat, kata Allah, kalau, tapi kau tidak bisa melihat. Kalau engkau bisa melihat orang-orang yang kafir itu, ahli maksiat, yang tidak melaksanakan perintah Allah, yang melaksanakan larangan Allah, tidak bertobat menjelang matinya, maka para malaikat turun menampar-nampar wajahnya. Tuhan sebut begitu ya, baca di Al-Anfal ayat 50. Jadi ada orang ketika mati itu ibu, para malaikat menampar-nampar wajahnya. Cuman kita tidak tahu bagaimana yang ditampar, seperti apa tamparannya, tapi Allah sebut begitu. Jadi jangan bapak ibu kira orang yang mati kafir, ya, ahli maksiat, matinya cepat lalu kemudian nikmat. Tidak. Semua orang kafir ahli maksiat matinya pasti payah. Kenapa? Karena malaikat yang mencabutnya wan naziat dengan cara ditampar-tampar wajahnya. Maka boleh jadi ibu kalau ada orang yang ketika mati itu menoleh kanan, menoleh kiri, mungkin bisa jadi wallahu a'lam ada proses berat yang sedang dia hadapi, mungkin tamparan-tamparan malaikat yang dia tidak kuat menghadapinya. Dan itu matinya sangat menyakitkan ibu. Kalau dia tidak bertobat menjelang mati, dia bawa dosanya waktu mati itu, maka kata Allah, para malaikat itu akan menampar-nampar wajahnya sambil berkata, akhriju anfusakum, keluar, begitu. Nah itu yang disebut wan naziat, ya, malaikat yang mencabut dengan kasar dan keras, dan itu sangat menyakitkan. Ya. Yang kedua namanya wan nasyitat. Nasyitat itu dari kata nasyid, artinya aktif, rajin. Nah orang yang rajin dan aktif tidak perlu disuruh, tidak perlu diperintah. Jadi wan nasyitat ni, malaikat tu tidak mencabut, hanya datang saja memberitahu waktunya habis, game over, dia selesai. Karena dia sudah siap menanti, karena dia sudah lama menanti datangnya mati, karena dia sudah rindu. Gini, bapak ibu kalau mau pergi misalnya keluar kota, ini berangkat jam 8, dari tadi jam 5 sudah siap, barang sudah siap, koper sudah siap, duit sudah lengkap, sudah persiapan. Mobilnya terlambat datang, gelisah enggak? Kenapa? Karena sudah siap, sudah siap. Justru mobil tidak datang tu kita gelisah. Yang bikin kita takut tu berangkat jam 8, baju lu mau gosok, piti lu nado, makanan bekal tidak ada, oto lah tibo, dah sasak angok ekor tu. Jadi ada orang-orang tertentu tu yang memang sudah merindukan datangnya kematian. Maka begitu malaikat maut datang, dia langsung gembira dan dia pergi dengan nyamannya. Itu disebut wan nasyitat. Jadi orang yang didatangi malaikat wan nasyitat tadi tidak merasakan cabutan kematian. Kenapa? Di surat Fussilat ayat 30 Allah sebutkan, innal ladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu. Orang-orang yang beriman kepada Allah kemudian mereka istiqamah dalam amal-amal saleh.
Ada amal saleh yang tidak pernah mereka tinggalkan sampai mati. Syaratnya istiqamah dalam satu amal itu. Misal bapak ibu bersedekah 2.000 tiap hari, tapi tiap hari sampai mati. Ada bapak ibu baca Quran tiap hari 10 ayat, tapi 10 ayat itu rutin tiap hari sampai mati. Kata Allah begitu. Kalau ada orang beriman lalu dia istiqamah dalam satu amal sampai kematiannya datang, itu para malaikat turun. Sama, tatanazzalu alaihimul malaikah, para malaikat turun. Untuk apa malaikat turun? Untuk menghiburnya. La takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Diperlihatkan sorga yang akan ditempatinya. Itu pasti itu, Ibu. Nanti baca di Fussilat ayat 30 itu. Ada orang-orang ketika akan mati, malaikat turun. Kalau tadi menamparnya, sekarang mempertontonkan sorganya. Ini sorgamu. Ketika dia sedang asyik memandang sorganya, itulah nyawanya dicabut. Dan dia tidak merasakan sakit. Bukan mati tidak sakit, mati tetap sakit, cuman hilang karena keindahan sorga yang sedang ditontonnya. Karena begini Ibu, keindahan itu bisa menghilangkan sakit. Bisa. Apa contohnya? Nabi Yusuf dan wanita-wanita di Mesir. Nabi Yusuf itu kan gagah Ibu tuh. Gagah Nabi Yusuf tuh. Ya. Itu lewat di depan ibu-ibu yang sedang megang pisau. Apa yang terjadi? Ibu-ibu memotong-motong jarinya. Faqatta'na aydiyahunna, memotong-motong jarinya Ibu. Saking gagahnya Yusuf tuh. Apa tidak sakit jari dipotong? Sakit, cuman terbius karena keindahan Yusuf. Ya. Nah, jadi Yusuf tuh begini Ibu. Ya, Yusuf tuh hanya diberikan Allah separuh dari 1% keindahan semesta. Kenapa begini? Allah menciptakan keindahan, kata Nabi, 100. Indah ni 100 nih persentasenya. 99 keindahan itu ada di sorga. Keindahan yang 100 tadi, 99 di sorga. 1 turun ke dunia. Dari yang 1 itu, kata Nabi, wa'tiya satrul husni li Yusuf. Untuk Yusuf separuh dari yang 1 tadi. Yang separuh lagi bagi bersama-sama. Oh cukup bantuannya kah? Ya. Dapat sang nenek surang dari yang separuh tadi. Yusuf separuh surang dari yang 1. Dari yang 1 Yusuf separuh. Separuh dari yang 1 itu pun sudah membius. Itu gagah Yusuf itu, memang gagah. Maka ibu-ibu memotong-motong jari tidak terasa tuh. Tidak ada apa-apanya. Bapak Ibu kalau ingin ngetes, besok kalau ada yang mau datang kemari, bawa pisau, ya. Terus sedang baca ceramah, cari ambil tu saya jari itu. Kalau sakit, berarti tidak Yusuf membuat itu. Yusuf hilang sakit. Itu baru separuh dari 1. Bayangkan yang 99 yang diperlihatkan ketika mati itu. Apa terasa sakit mati itu? Tidak, hilang. Itu yang disebut wan nasyitat, malaikat-malaikat turun untuk memperlihatkan sorga dan nyawanya dicabut tanpa dia merasa sedikit pun. Itu disebut wan nasyitati nasta, cabutan yang sangat lembut, yang saking lembutnya yang bersangkutan tidak merasa. Ibu-ibu kalau nonton sinetron kau rancak mana ceritanya, itu kadang-kadang nyamuk sedang kelingking di kaki terasa itu. Kenapa? Hilang sakitnya karena indahnya cerita. Ada begitu? Ya begitu tuh Pak. Karena keindahan itu menghilangkan sakit. Jadi ada orang-orang tertentu yang ketika mati tidak merasakan sakit mati sedikit pun, hilang. Karena dipertontonkan sorga kepadanya. Syaratnya apa? Dia beriman. 1, sudah penuh syarat beriman. 2, istiqamah. Maka mulai hari ini, mumpung belum datang malaikat maut nih, masih bisa pesan. Ya masih bisa pesan nih. Mau naziat datang naziat, mau nasihat datang nasihat. Pilih satu amal yang Bapak Ibu bisa istiqamah sampai mati. Jangan putus tak boleh. Ambo Ustaz biarlah baca tasbih 100 kali tiap hari. Baik, mulai hari ini subhanallah, tak boleh kurang 100 kali setiap hari sampai mati. Yakinlah, nanti cubalah nak percaya mati besok. Ya. Rasulullah nak percaya. Janji Allah begitu. Ada jamaah saya Ibu di Padang Baru tu. Saya waktu takziah anaknya cerita. Jadi ibu tu meninggal usia 85 tahun lebih. Pas Covid meninggalnya, tapi di rumah. Jadi beliau itu waktu sakit, beliau meninggal jam 4 subuh.
siang itu dah agak berat keadaan, dibawa oleh anak-anak ke rumah sakit. Beliau tidak mau, kata beliau, biarkan saya di sini saja, ya, tidak apa-apa, jangan dibawa ke rumah sakit. Nanti kalau hilang kesadaran saya, nanti ajarkan saja la ilaha illallah. Kata beliau begitu. Jam 3 pagi itu cerita anaknya tu, itu beliau agak berubah wajahnya. Lalu suara masih keluar, panggil anak-anaknya. Datang anak-anaknya semua. Apa, Ma? Tolong buka semua pintu rumah kita. Kata beliau begitu. Jam 3 pagi itu, tolong semua pintu-pintu kita buka. Ma, jam 3 kok dibuka pintu? Kata beliau, itu banyak tamu di luar, suruh masuk. Kata begitu tuh. Banyak tamu di luar tuh, suruh masuk. Anaknya tidak percaya, tidak ada tamu, Ma, malam jam 3. Buka sajalah pintu, suruh mereka masuk. Sudah masuk, tolong hidupkan lampu-lampu kita, semua hidupkan. Kenapa? Tamu kita di rumah, malu kita, hidupkan lampu. Habis itu beliau minta miring ke kanan, membaca la ilaha illallah, meninggal tanpa hilang kesadaran sampai akhir nafasnya. Dan kata anak beliau, ibu kami ni, Pak, sejak ayah kami meninggal beberapa tahun lalu, beliau tidak ada urusan dengan dunia lagi itu setiap 3 hari khatam Quran, artinya sehari 10 juz. Waktu menjelang meninggal ni, kami yang menghatamkan karena nafas beliau sudah sesak. Itu buktinya ketika orang istiqamah, malaikat turun memperlihatkan surga kepadanya. Itu yang kita tidak lihat tadi itu. Dan itu, Bapak Ibu, bukti nyata bahwa orang yang istiqamah itu didatangi para malaikat dan dihibur menjelang mati. Caranya istiqamah. Makanya Bapak Ibu, carilah amal, mumpung lain masih ada kata kah? Pernah gila menyanda kok perlu cari amal ya kok. Ya tahu. Ya dalam menyanda kalau lapuk nama tu. Ya tahu. Tu siap lagi gak setahun 2 tahun kau tak kapai lagi kau. Ya tahu. Tolong istiqamah di satu amal. Yang amal kau Bapak Ibu tak boleh putus, tu syaratnya. Boleh putus kerana sakit atau safar saja. Misalnya Bapak Ibu, ya biasanya sedekah tiap hari 2.000 di masjid misalnya, kini musafir tu boleh nanti diqada, ganti saja. Tapi tak boleh putus kalau ada uzur. Yakin itu janji Allah, nanti baca di Fussilat 30 tu. Kalau orang beriman istiqamah dalam satu amal, malaikat turun di hari kematiannya memperlihatkan surganya. Nih. Satulah dia merasakan mati yang sangat indah. Nah, kalau tidak bisa amal aktif, bisa juga amal pasif. Bagaimana amal pasif? Ibu bersabar saja. Dan itu pernah ada contoh dalam Al-Quran, istri Fir'aun. Istri Fir'aun itu wanita pertama yang melihat surga di saat mati. Karena dia selalu berdoa, Rabbi bnili indaka baitan fil jannah. Setiap dia disakiti suaminya, Fir'aun, dia hanya berdoa, ya Allah bangunkan saya istana di surga. Dia bersabar saja. Jadi ibu-ibu bisa juga itu. Kalau misalnya amal ibu seketik, kalau nyoserenge dia apa? Baca doa tu, ya Allah, istana surga ya Allah. Pokoknya asalkan seringi ibu dapat baca doa tadi, ibu matinya besok pasti nikmat. Ibu-ibu yang rajin menjawik kau mati payah besok percaya lah kau. Ya kalau ada ibu-ibu tak usah bantah menjawik saya. Itu lah seminggu anggur dia mati percaya lah kau tu. Jadi istiqamah tu ibu itu amal berat, ya. Ya kalau tak bisa amal aktif, bisa amal pasif, ya. Tapi apa-apa tentu jangan macam-macam ibu. Kalau ibu menjawik kan kau mati payah ibu kau. Ya. Tapi memang begitu kata Allah, ya, di Fussilat tadi, siapa yang merasakan mati yang nikmat, yang datang wan nasitat, kalau dia beriman dan istiqamah. Kalau tadi wan naziat, kalau dia kafir, tidak bertobat, maksiat, mati sudah turun malaikat menampar-nampar. Itu menyakitkan matinya itu. Itu pasti. Nah, ketika ruh sudah dicabut, sudah pasti dicabut. Maka ruh akan diangkat ke alam barzah. Karena mereka kata Allah nanti di Al-Mu'minun ayat 100, wa mi waraihim barzakh ila yaumi yub'atsun. Kalau manusia mati, ruhnya akan dibawa ke alam barzah dan dikurung di sana sampai hari kiamat. Allah sebut begitu. Akan dikurung di alam barzah sampai hari kiamat, dikurung. Proses pembawaan ruh ke alam barzah itu 2 pula malaikatnya. Ada namanya was-sabihat, ada namanya was-sabiqat. Was-sabihat itu dari kata sabaha. Sabaha itu artinya menjauh. Makanya subhanallah, menjauhkan Allah dari hal-hal yang tidak pantas. Bertasbih itu artinya kita jauhkan Allah dari sesuatu yang tidak layak. Sabihat ini malaikat ketika orang ini dicabut ruhnya, tidak ada yang mau membawa ruhnya, saling tolak menolak. Dan itu disebutkan di surat Al-A'raf ayat 40. Nanti Bapak baca tu di Al-A'raf 40.
innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama. Orang-orang yang kafir tadi, yang menyombongkan diri tadi, yang tidak mau patuh kepada aturan Allah tadi, kalau mati ruhnya dibawa ke alam barzah, kata Allah pintu-pintu langit dikunci para malaikat. Karena Bapak Ibu, kita ini akan berangkat ke alam barzah lewat pintu-pintu langit. Itu pasti itu. Nanti Bapak Ibu lihat pintu langit itu. Langit kok pintu Bapak Ibu. Tak bisa satu-satu malaikat Jibril pun mengetuk pintu naik ke langit tu. Karena penjaganya tu. Maka ketika Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad lewatnya dari Makkah ke Palestina tu. Nanti turun ke Palestina lagi, tak bisa bypass ke Makkah. Karena di atas Palestina tu ada pintu langit tu. Tu maka negeri Palestina tu negeri yang diberkahi Allah tu. Kena pintu langit di atas. Maka Jibril mengetuk pintu langit tu, siapa? Saya. Siapa? Jibril. Bersama siapa? Bersama Muhammad utusan Allah. Apakah anda ke sini diperintah? Ya, saya diperintah Allah. Mana SPPD mu? Baca lihat SPPD dulu Ibu. Tak bisa masuk-masuk pintu langit tu. Iya, diperiksa. Makanya jin dan setan kalau mendaki ke pintu langit dilempar dengan sihaban rasada, dengan bintang-bintang dilempar tu. Lalu kalau apa nampak bintang jatuh tu, sedang mengajar setan tu. Mau begitu kata Allah. Dijaga pintu langit itu. Nah, kalau kita mati, ruh kita akan lewat pintu langit. Nanti Bapak Ibu kalau mati, nampak pintu langit tu. Percayalah kamu. Iku yang kecil Ustaz pagi tadi tu, ya, kalau mati. Ya nak. Nah, ada para malaikat yang begitu orang ni mau diangkat, dikunci pintu langit. Tak bisa masuk. Tu kamu lewatnya Ustaz, wallahu a'lam. Bagaimana cara malaikat wasabihat? Pokoknya tetap ke alam barzah dengan cara yang sangat mengerikan. Sama kayak ini nih. Ini ada barang mau dimasukkan ke rumah nih, ke ruangan ini. Pintu dikunci, tu di salip-salip pintu. Saya di lubang-lubang angin selo lah. Memang begitu. Malaikat tidak akan membukakan pintu langit. Allah sebut begitu. La tufattahu lahum abwabus sama. Pintu-pintu langit dikunci. Kenapa? Karena arwah ini bau menjijikkan. Para malaikat pun tidak mau menyambutnya. Itu yang disebut wasabihat. Dan itu yang hina. Ada orang mati dengan cara yang hina begitu, hingga para malaikat pun tak mau menengok mereka. Itu namanya wasabihat. Tapi tetap dibawa ke alam barzah. Nah, yang keempat namanya wasabikat. Ini paling penting nih. Sabiqat dari kata sabaqah, artinya berlomba-lomba, musabaqah. Ada orang mati kata Allah yang ruhnya diperebutkan para malaikat. Malaikat berebut ruhnya untuk dibawa ke alam barzah. Karena ini memang orang mulia, orang terhormat matinya. Dan itu nanti disebutkan di surah An-Nahl 32. Coba nanti Bapak Ibu baca An-Nahl 32. Ya, allazina tatawaffahumul malaikatu tayyibina yaquluna salamun alaikum. Adapun orang-orang yang dimatikan malaikat dalam keadaan tayyibin, baik matinya, malaikat akan menanti dan menyambutnya di setiap pintu langit dengan kata salamun alaikum, selamat, selamat. Jadi ada orang ketika mati Ibu, ruhnya dibawa ke langit, di setiap pintu langit malaikat menyambut dengan sambutan meriah. Selamat ya, selamat ya. Itu disambut para malaikat. Dan itulah kemuliaan. Ya Ibu, ini orang mulia aku disambut Ibu. Tanda orang terhormat, orang mulia, itu kalau dia datang pasti disambut. Dah betul. Semakin ramai penyambutan, semakin wah penyambutan, itu semakin mulia orang itu. Inilah. Kalau Ustadz Abdul Samad datang ke Masjid Al-Muttaqin ceramah, disambut tak? Disambut. Pasti ramai menyambutnya. Kalau ambo tiba, oh tiba lah pulang lah, tak betul. Tak sambut lah. Baku Ustaz Abdul Samad disambut mulia. Karena sambutan itu kemuliaan. Semakin mulia orang, semakin banyak penyambutan. Tanda orang mulia disambut. Gini, ibu dulu kata baru-baru jawab pengantin baru. Waktu apa pulang mau sambut tak? Apa sambut? Ambil tas tu, bukaan sepatu kadang, ambil baju, ambil sabun, dah betul. Dulu kata muda-muda, kata pengantin baru. Lah pensiun ke? Lah sambut je lah. Apa dia kau sambut? Pulang-pulang lah, ndak lah dia. Ndak pulang lah, ya ba'ala kunci si pintu lah dia. Ya, dia tak batalu lah, tiak tak batalu lah. Kan ni tiak kau kalau nak dia, tiak kau ibu kalau ndak pulang sore dicari, kan ni tiak batalu. Kalau tiak tak batalu, dah pulang sore, dah ba'ala kunci si pintu kandang lah. Makan musang lah di luar tu dah tahu. Jadi kemuliaan itu sambutan. Maka ada orang-orang yang matinya baik, kata Allah, disambut para malaikat
dengan kata salam di setiap pintu langit, malaikat itu berjubel menyambutnya tuh. Syaratnya ada. Apa syaratnya? Tayyibin, mereka matinya baik. Bagaimana matinya tayyibin? Satu, mati dalam kalimat tayyibah. Kata Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Kalau dia mengucapkan la ilaha illallah, mati surga. Makanya orang yang sakarat itu tidak boleh dibiarkan sendiri. Mati tidak boleh tanpa tuntunan, karena malaikat, karena setan sedang menuntun dia. Makanya Bapak Ibu jangan ditinggal-tinggal orang sakarat tu. Saya sering mengatakan ke jamaah saya, kalau dibawa ke ICU di rumah sakit, jangan mau kalau tidak ada teman di dalam. Bawa aja pulang. Saya punya guru Bapak Ibu meninggal di SPH tu, mau diajak ke ICU, tidak mau beliau. Beliau minta izin, tolong izinkan saya mati di kamar ini. Karena di sana tidak boleh menuntun. Setan menuntun nanti itu. Makanya Bapak Ibu, kalau ada orang matinya membaca la ilaha illallah, masuk surga karena matinya tayyib. Salahnya tayyibin tadi. Ya. Ini kadang-kadang saya Bapak Ibu, saya tidak rasis Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kalau nanti misalnya sakit, janganlah dibawa ke rumah sakit non muslim. Jangan. Nanti salah matinya, tidak tayyibin. Ya. Ya kan mati je tu. Ya, ajalah datang tu mak. Nah, nanti sesat matinya, tayyibin. Yang kedua, mati dalam amal-amal yang baik. Ada hadis Muslim menjelaskan. Apa kata Nabi? Ceritanya, ada sahabat ikut umrah bersama Nabi. Jadi Nabi itu ada 4 kali umrah dalam hidup beliau. Di tahun ke-6 umrah tapi batal karena perjanjian Hudaybiyah. Tahun ke-8 umrah, tahun ke-9 umrah, tahun ke-10 umrah. Nah, ketika di salah satu umrah Nabi, ada sahabat ikut dan dia meninggal di perjalanan. Sudah ihram, sudah pakai baju ihram. Kata Nabi, kafinuhu fi saubai, jangan ganti kafannya dengan yang lain, kafankan dengan 2 potong baju ihramnya. Kenapa? Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati mulabbiyan, karena dia akan datang di hari kiamat nanti bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik. Jadi setiap yang mati haji dan umrah begitu nanti di hari kiamat. Karena manusia di hari kiamat kalau nanti dibangkitkan berteriak-teriak, ya wailana mamba'asana mim marqadina haza. Kecuali orang yang mati haji dan umrah, dia akan berteriak labbaik Allahumma labbaik, karena dia matinya baik. Dan makanya ibu kalau apa-apa, kalau pergi haji umrah, dia mencetu-cetui pulang leh, mati situ. Iya Pak, kalau mati situ Pak, insyaAllah Pak, surga. Iya dah. Nah artinya orang kalau matinya baik, ada orang mati sedang salat. Sering ibu, banyak orang mati sedang salat, pasti baik. Karena sedang salat, suci, sujud di masjid, apalagi. Ada orang yang mati sedang puasa. Tu mantan rektor UIN dulu Pak Sirajuddin Zar itu kan meninggal hari Kamis Pak, sedang berpuasa beliau itu menjadi saksi di pengadilan, mati. Baik itu, sedang puasa. Nah, ada yang mati sedang ceramah. Itu kayak ada di Makassar kemarin bulan Ramadan tuh, sedang ceramah zuhur di masjid meninggal. Seperti wali kota Bandung ya, yang meninggal sedang khutbah Jumat itu, di Jumat. Baik itu Pak Ibu. Ya, atau meninggal sedang dengar pengajian. Maka Bapak Ibu rajin-rajin duduk di pengajian, kau tuh mati sih kau. Ya tuh. Mati di sini Pak Ibu, rahmat Allah, ampunan. Tidak ada yang sehebat mati di sini Pak Ibu. Ya tuh, pada mati di meja domino nokok-nokok batu, jelas masalah Pak, saya lah kamu. Ya tuh. Ya tuh kadang-kadang apa-apa kau nampak dah bola pensiun di tapi tinggal bu cetu tu Pak. Ada apa-apa pensiun kau Pak. Ada lo WA grupnya malah Pak. Nyobek posko Pak. Dari pagi sampai sore sampai malam menokok-nokok meja Pak. Pagi dah tiba di posko Pak, langsung telepon kawan tu, woi kurang cik mari dah ya itu Pak. InsyaAllah Pak ya. Mati ya Pak salah nokok-nokok meja, kau masalah cayolah kamu tu. Tak tayyibin dulu tu, percayalah kamu tak tayyibin dulu tu ya. Nah, kalau matinya di tempat-tempat yang baik, di pengajian, di masjid, pasti baik. Malaikat akan menyambutnya dengan salam di setiap pintu langit. Atau mati di hari yang baik, hari Jumat. Ini ada hadis Muslim. Kata Nabi, ma min muslimin yamutu yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah illa waqahullah min fitnatil qabri. Kalau ada orang mati di hari Jumat atau di malam Jumat, maka diamankan Allah sampai hari kiamat dari huru-hara kubur. Berarti dia mati di hari yang baik. Kalau mati hari Jumat kan kita tidak bisa minta, karena takdir sudah ada. Tapi kalau ada yang mati di hari Jumat atau di malam Jumat, aman, karena mati dari yang baik. Nah paling tidak ada hadis menjelaskan, orang kalau ingin mati baik, mati dalam keadaan suci.
Karena Allah sebutkan ni di surah Ar-Rahman tu, fa yauma idzin la yus'alu an dzanbihi insun walajan. Ada orang nanti dimasukkan ke sorga tanpa ditanya amalnya. Tanya amalnya, masuk sorga. Itu sahabat bertanya, kok bisa orang tu tidak ditanya bisa masuk sorga? Kata Nabi, mereka itu bercahaya wajahnya, hurran muhajjalin, wajahnya bercahaya. Kenapa? Min asaril wuduk, karena matinya dalam bekas wuduknya. Jadi kalau ada orang mati dalam status suci berwuduk, itu malaikat membawa dia ke surga tanpa tanya, bercahaya, tanda dia mati baik. Itu kenapa Nabi mengatakan, iza awaita ila firashika falyatawadda wudu'aka lis-shalah. Siapapun yang hendak beranjak ke tempat tidur, kalau kalian sudah hendak beranjak ke tempat tidur, berwuduklah seperti salat. Kenapa? Karena kita akan mati. Makanya bukan waktu doa mati tidur kan tutup bismika Allahumma ahya wa bismika mati itu. Itu makanya alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana tu mati itu. Banyak orang lalu kok nak jago lepak kan mati dan tidur tu satu. Wallahu yatawaffakum ya. Wallahu yatawaffal anfusa hina mautiha walati lam tamut fi manamiha. Itu dalam surah Az-Zumar 42 baca itu. Orang tidur dan orang mati itu ruhnya sama dipegang oleh Allah. Orang tidur, orang mati sama-sama dipegang ruhnya di tempat yang sama. Itu maka kadang orang bermimpi bersebut orang mati begitu. Karena bertemu ruh kita. Kita tidur tu mati tu. Maka kalau orang berwuduk menjelang tidur, mati dia, tak bangun dia, sudah tayyibin, sudah dibawa malaikat. Itu maka tolong Bapak Ibu biasakan menjelang tidur tu berwuduk. Jangan tak berwuduk menjelang tidur, biasakan berwuduk. Ya dah. Tapi kadang-kadang awak kan kalau berumur Bapak Ibu, kalau sudah berwuduk kan kadang buang angin mereka tu. Kalau golek-golek lah saja baik lalu tu lepas lu berkantui lah. Aja berwuduk je leh. Ni menjalan ke tempat lalu tu wuduknya. Ibu wuduk golek kantui wuduk leh. Wuduk tu golek kantui wuduk leh, mati berwuduk sampai pagi mereka jadi lalu ekor. Ya dah. Ya lah. Wuduk golek kantui wuduk leh. Wuduk golek kantui wuduk leh. Kau nak apa biar luar sekali lalu lah. Ke tempat lalu ni kau lah ya kan wuduk panjang sekali itu ya. Itu menjalan ke tempat lalu tu nya. Lah wuduk-wuduk lah itu aman. Nah itulah rahasia Ibu ya. Jadi ternyata malaikat yang datang nanti waktu mati kita tu bisa dipesan. Pesan nasihat, datang nasihat, pesan sabikat, datang sabikat. Nah itu amal tadi ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, tolonglah rancang satu amal yang amal itu istiqamah sifatnya. Istiqamah. Kalau Bapak Ibu punya amal itu, insya Allah, Allah yang menjanjikan matinya tidak akan payah. Jadi Bapak Ibu jangan takut pula mati itu. Kadang tidak semua payah, tidak semua mati itu payah. Itu kenapa kematian itu disebut sakaratul maut. Ya, sakarat itu artinya manis, sukar. Karena dia indah. Ya, terserahlah amal apa yang bisa Bapak Ibu rancang untuk bisa istiqamah. Dan kita yang paling tahu kapasitas kemampuan kita masing-masing. Maka sesuaikan sajalah. Ya, minimal kalau tidak aktif amalnya pasif. Ya, saya punya kawan, dia istiqamah setiap bulan dia ke panti asuhan ngantarkan beras sekian kilo. Tak apa-apa. Bisa amalnya mingguan, bisa harian, bisa bulanan, tapi istiqamah. Misal gini, ibu-ibu, saya setiap ada ustaz ke sini, saya bawakan jus. Kan itu istiqamah ibu, tapi ibu istiqamah. Itu contoh itu Kan ada pengajian maghrib bagaimana? Abu dan Fisarin itu ibu, sejak 2015 saya di sana ceramah tu, ada ibu-ibu yang setiap saya pengajian itu membawakan jus, betul. Setiap saya pengajian, saya kan setiap minggu sana tu hari Kamis tu, selalu ibu tu hantarkan jus untuk saya tu, sampai ibu tu mati. Meninggal ibu tu yang hantarkan jus tu. Ketika ibu kalau meninggal dapat kabar ambo meninggal, ambo fikir berhenti jus kau cik itu. Kiranya masih ada dan melanjutkan sampai kini Pak. Itu hebat. Istiqamah. Ya amal kau ndak perlu kadang-kadang, ibunya ndak kadang amal lo, istiqamah itu yang baik. Ibu masih dakar 1 juta mungkin ndak payah, tapi masih dakar 5.000 tiap hari mungkin payah. Yang dinilai besar oleh Allah tu istiqamahnya, bukan besar sedekahnya. Istiqamah. Walaupun kecil. Atau tadi baca Quran tapi istiqamah 10 ayat, tidak pernah kurang tiap hari itu. Rancanglah. Lagi apalagi Bapak Ibu yang lah pensiun kok. Wakatulah banyak mah.
sibuklah kurang alih merancang kulah memasang malaikat yang katibu oleh mana ke dipesan yalah lagi tahu tergantung pesanan lah ini delivery sifatnya mah orderan tu pikir-pikir lah ya tu tapi kalau istiqamah tapi kok istiqamah nokok-nokok batu pasti naziat tiba cahaya lah kamu apa yang istiqamah menokok-nokok batu tu maksudnya tapuk-tapuk di malaikat cebatu dulu cahaya lah kamu makanya ada cerita tu pak tu ada tu cerita tapi amu tu jadi apa aku diketik sampai gaik hobi bakoa pak bakoa kerajaan diketik sampai gaik kiranya pak menjalang mati tu payahnya pak lah payah mari-ari pak payah sakit payah mati tu udang ya pak udang payah lah mangok pak udang jo anak aku tak mengerti tu pak anak aku cari udang ke pasar aja mungkin teragak goreng udang apa namanya lah bali udang ke pasar lah goreng lah bagian kapak tu pak ku udang aja mari udang tiba kawan sama bakoa aku pak nyambil kartu mati langsung pak pas manggur tu mati langsung itu pak itulah makanya apa-apa ibu hati-hati lah ya nya pasti datang tu mah nah begitu lah dulu bapak ibu ya mudah-mudahan ada manfaatnya lebih kurang mohon maaf subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh